Beyond Time, bab 933-934. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu dan 1 bulan pun tiba. Selama bulan ini, suasana di bidang sumber daya manusia lebih hidup dari sebelumnya. Meskipun tidak semua orang tersenyum, sebagian besar hati dipenuhi dengan rasa gembira dan semangat. Perbuatan jahat di jalanan juga menurun secara signifikan. Tingkat keamanan publik di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung telah mencapai titik tertinggi dalam ratusan tahun. Ada 4 alasan untuk hal ini. Pertama, kembalinya Su King yang gemilang telah menyebabkan rakyat jelata menyambutnya secara spontan. Perasaan gemilang itu sangat kuat. Terlebih lagi, saat ia dianugerahi gelar raja, suasana perayaan menjadi semakin meriah. Setelah tertindas selama bertahun-tahun, meskipun kemunculan matahari fajar membuat umat manusia merasa bangga dan gembira, depresi dan sesak napas masih tetap ada. Itu telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin matahari fajar dapat menghancurkannya seketika? Lagi pula, terlepas dari apakah itu kultivator manusia atau manusia biasa, mereka semua merasakan kekuatan ras asing tersebut. Terlepas dari apakah itu dari segi fisik atau bakat, umat manusia jelas lebih rendah. Hal ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Entah mengapa, selain sejumlah kecil manusia yang memiliki bakat bawaan, sebagian besar manusia tidak memilikinya. Terlebih lagi, bahkan mereka yang memiliki bakat bawaan pun memiliki bakat yang berbeda-beda. Seolah-olah manusia tidak memiliki kekuatan ilahi bawaan. Namun, dalam catatan sejarah, pada era penguasa mistik kuno Nether, umat manusia memiliki bakat bawaan ras mereka sendiri. Namanya adalah transformasi leluhur roh. Namun kini, seolah-olah ia telah terisolasi dari garis keturunan umat manusia. Dalam keadaan seperti itu, kebangkitan Su King secara alami bagaikan gelombang panas yang mengguncang hati umat manusia. Pada akhirnya, umat manusia membutuhkan seorang pahlawan. Pada waktu yang tepat dan dengan pola pikir yang tepat, Su King telah melangkah ke sorotan umat manusia. Adapun alasan kedua mengapa kota Kekaisaran itu ramai, itu karena para utusan dari ras-ras yang berafiliasi dengan surga mistik bulan api, yaitu Bais dan Sie. Kedua ras ini telah mengirimkan para petinggi mereka ke ras manusia untuk menandatangani gencatan senjata dan perjanjian 1000 tahun. Hal seperti itu cukup umum terjadi di era penguasa kuno alam mistik hingga ia menyatukan Wanggu. Namun, setelah penguasa kuno mistik Nether pergi, situasi umat manusia memburuk. Sebagian besar waktu, mereka adalah pihak pasif ketika menandatangani perjanjian. Kali ini berbeda. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu kultivator atau manusia biasa di kota Kekaisaran, mereka pasti merasa bersemangat. Hal ini terutama berlaku bagi para siswa di Akademi Kekaisaran. Mereka semua bersemangat dan moral mereka meningkat. Adapun alasan ketiga, hari pembersihan makam semakin dekat, dan merupakan hal yang umum bagi pemujaan leluhur di kalangan umat manusia. Setiap keluarga bersiap untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka pada hari ini. Dan dekrit Kekaisaran Kaisar Manusia mengangkat alasan ketiga ini ke tingkat kepentingan yang sangat tinggi, sehingga menciptakan alasan keempat. Kaisar Manusia akan melakukan pemujaan leluhur. Leluhur Kaisar Manusia adalah penguasa mistik kuno Nether. Era di mana ia hidup adalah masa kejayaan dan puncak umat manusia. Oleh karena itu, menurut tradisi, jika tidak ada peristiwa besar, umat manusia perlu melakukan pemujaan kecil setiap 1000 tahun dan pemujaan besar setiap 10.000 tahun. Terakhir kali terjadi adalah 800 tahun yang lalu. Nah, dekrit Kekaisaran menetapkan bahwa pemujaan leluhur akan dilakukan 200 tahun sebelumnya. Dalam waktu singkat, masalah ini menyebar ke seluruh wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, 7 wilayah di luarnya, serta wilayah gelombang suci, roh hitam, dan surga hitam. Bahkan wilayah persembahan bulan pun mengetahuinya. Tanggalnya ditetapkan 100 hari kemudian. Waktu itu diperkirakan akan tiba dini hari. Setelah 1 bulan berlalu, kini hanya tersisa 2 bulan lagi. Oleh karena itu, seluruh umat manusia sedang mempersiapkan diri untuk hal ini. Adapun Su King,
dia baru keluar dari istana spiritual tingkat tinggi hari ini bulan ini. Tempat yang dia tuju adalah Kementerian Pemegang Pedang. Sebagai markas besar Istana Pemegang Pedang, ini bukanlah kunjungan pertama Su King ke tempat ini, tetapi maknanya kali ini benar-benar berbeda. Seluruh pemegang pedang di Kementerian Pemegang Pedang, dari bawah hingga atas, berdiri dengan khidmat dan memandang Su King dengan kagum. Su King memiliki identitas lain dalam rangkaian kejayaannya. Dia adalah pemegang pedang dan pembawa pedang generasi ini. Dia berkeliling dunia dengan pedang kaisar. Dengan identitas seperti itu, reputasinya di Kementerian Pemegang Pedang dapat digambarkan sebagai sangat luas. Kedelapan wakil ahli pedang itu juga dengan khidmat membungkuk kepada Su King. Raja Yunwu, ahli pedang agung dari Kementerian Pemegang Pedang, yang juga seorang raja surgawi, secara pribadi menyambutnya di Kementerian Pemegang Pedang. Raja Zhenchang, senyum muncul di wajah Raja Yunwu saat ia menangkupkan tinjunya ke arah Su King. Sebagai Raja Langit, Su King tentu saja tidak akan lalai. Dia juga menangkupkan tinjunya dan membalas salam tersebut. Setelah itu, dia menyatakan niatnya. Dia ingin memberi penghormatan kepada Kaisar Agung Pemegang Pedang. Raja Yunwu tidak akan menyetujui jika permintaan ini diajukan oleh siapapun selain Kaisar Manusia. Bahkan Ketua Negara atau Raja Zhen Yan pun tidak akan mendapatkan perlakuan khusus. Namun, Su King berbeda. Sampai batas tertentu, dia bisa dianggap sebagai penerus Kaisar Agung. Dari sudut pandang hubungan, dia lebih dekat dengan Kaisar Agung daripada Kementerian Pemegang Pedang. Oleh karena itu, Raja Yunwu hanya berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ia sendiri menemani Su King ke area terlarang di kedalaman Kementerian Pemegang Pedang. Raja Yunwu berhenti di luar ruang rahasia dan tidak masuk. Su King menarik napas dalam-dalam dan masuk. Dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Kaisar Agung. Terlepas dari apakah itu pikirannya tentang planet penguasa kuno atau fakta bahwa jiwa kaisar dalam wujudnya dapat mengendalikan pedang kaisar, dia perlu menghilangkan keraguannya. Di seluruh kota kekaisaran, jumlah orang yang dipercaya Su King sangat terbatas. Kakak sulung jelas tidak bisa menjawab dan gurunya tidak ada di sekitar, jadi Su King ingin berkonsultasi dengan Kaisar Agung Pemegang Pedang. Beberapa hari kemudian, Su King pergi dengan ekspresi termenung. Dia mendapatkan beberapa jawabannya. Mengenai pertanyaan pertamanya, Kaisar Agung terdiam selama sehari sebelum menjawab Su King. Lanjutkan menonton. Adapun pertanyaan kedua, Kaisar Agung merenung selama 2 hari. Mungkin ini takdir. Karena itu, pedang ini akan bergerak sesuai dengan jiwamu mulai sekarang. Kuharap kau akan mengingat kata-kata yang kukatakan padamu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak akan melupakan niat awalku. Su King teringat 2 kalimat itu dan tersadar. Pada saat yang sama, sedikit rasa sedih dan pahit muncul di hatinya. Hal ini karena kali ini, dia dapat melihat bahwa kondisi Kaisar Agung Pemegang Pedang bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Menggunakan ungkapan, lampu minyak yang kehabisan minyak pada akhirnya akan padam, untuk menggambarkan dirinya, meskipun tidak sepenuhnya tepat, cukup sesuai. Kaisar Agung, dia memegangnya dengan kuat. Mengenang kehidupan Kaisar Agung Pemegang Pedang, Su King menghela napas pelan dan membungkuk dalam-dalam ke arah ruang rahasia. Setelah meninggalkan tempat ini dan kembali ke kediaman spiritual yang tinggi, Su King tidak keluar rumah selama sebulan berikutnya. Pada beberapa hari pertama, Erniu sering datang dan mempelajari tanaman merambat surgawi suci bersama Su King. Mereka bahkan berusaha keras untuk menyusun kembali bagian-bagian boneka itu. Sayangnya, pada akhirnya mereka tetap gagal. Erniu tidak mau menyerah, jadi dia pergi begitu saja dengan bagian-bagian tersebut. Dia akan mencari seseorang untuk membantunya mencari cara lain untuk memperbaiki bagian-bagian boneka itu. Pada saat yang sama, dia tidak menyerah dalam pencariannya terhadap guru tua ketujuh. Adapun Su King, pada hari-hari berikutnya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kolam roh, memahami kekuatan ilahi di alam kehampaannya. Pada saat ini, harus diakui bahwa efek dari cairan suci Liaoxuan sangat besar. Bantuan yang diberikannya dalam pemahaman sama signifikan dan mendalamnya dengan meletakkan dasar ketika berada di alam kondensasi Qi. Di bawah pemahaman yang berulang-ulang, pikiran Su King menjadi semakin halus. Fondasinya, yang baru saja memasuki ketiadaan, tanpa disadari menjadi jauh lebih stabil. Dia telah sepenuhnya memasuki jajaran ketiadaan.
Hal semacam ini biasanya berbeda-beda dari orang ke orang. Beberapa membutuhkan waktu puluhan tahun, sementara yang lain membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menstabilkan kerajaan mereka. Namun, keberadaan cairan suci Liaoxuan mempercepat proses ini. Pada saat yang sama, ketika dia terus berlatih di dalam air kolam, terutama ketika dia memasukkan cukup banyak cairan suci Liaoxuan ke dalamnya, suatu keadaan misterius kadang-kadang muncul di benaknya. Setiap kali kondisi ini muncul, Su Qing tanpa sengaja akan memasuki kondisi tersebut. Ketika kondisi ini muncul untuk keenam kalinya, Su Qing mulai memahami situasinya. Sekarang aku bisa pergi ke sekolah Immortal Varian dan mempelajari semua slip giok warisan tentang Immortal Varian. Dia merasa bahwa kondisinya saat ini sangat cocok untuk belajar. Belajar selalu menjadi obsesi Su Qing sejak ia masih muda. Mengenai pengetahuan, meskipun ia telah berlatih hingga saat ini, ia tetap menghormati dan mendambakannya. Oleh karena itu, ketika masih tersisa 60 hari sebelum upacara pemujaan leluhur, Su Qing meninggalkan kediaman spiritualnya yang tinggi dan tiba di Akademi Kekaisaran, memasuki sekolah abadi Varian. Kedatangannya tentu saja menimbulkan kehebohan di Akademi Kekaisaran dan juga menggembirakan sekolah abadi Varian. Di bawah tatapan kagum seluruh siswa sekolah abadi Varian, kepala sekolah generasi ini secara pribadi menyambutnya. Saat melihat Su Qing, kepala sekolah lama itu, yang telah menyerap secuil benih jiwa abadi Varian milik Su Qing untuk membentuk basis jiwanya, ia tak kuasa menahan keterkejutannya. Gelombang di dalam jiwanya semakin bergejolak. Sebulan yang lalu, ketika Su Qing kembali, dia melihatnya dari kejauhan di tengah keramaian. Pada saat itu, Su Qing yang dilihatnya bagaikan pisau tajam dengan ketajaman yang menakjubkan. Namun, setelah bertemu Su Qing lagi, ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak bisa menembus kultivasi Su Qing. Bagaimanapun ia memandangnya, Su Qing seperti manusia biasa tanpa energi spiritual sama sekali. Bahkan, ketika dia mendekat, dia bisa mencium aroma samar dari tubuh Su Qing. Penyucian jiwa abadi, kepala sekolah lama itu tersentak. Pada saat yang sama, ia juga merasakan kedalaman yang tak terlukiskan dari tubuh biasa Su Qing, seolah-olah telah menyatu dengan jiwanya, menjadi bawaan. Dia tidak tahu bahwa Su Qing juga tidak begitu memahaminya. Efek dari cairan suci Liaoxuan bukan hanya untuk membantu pemahaman. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, di bawah pengaruh yang halus, akan terjadi keajaiban yang tak terlukiskan. Namun, cairan Liaoxuan sudah langka sejak dulu, apalagi sekarang. Hal ini terutama karena itu adalah cairan suci Liaoxuan yang terbentuk setelah puluhan ribu tahun pengendapan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lagi pula, bahkan jika seseorang memiliki cairan suci Liaoxuan, mereka pasti tidak akan memilikinya sebanyak Su Qing. Mereka semua akan memperlakukannya sebagai harta karun tertinggi dan meminum setetes pada saat kritis untuk membantu pemahaman. Berbeda dengan Su Qing, yang bisa menuangkan setetes air ke dalam kolam setiap kali berkencan untuk membasahi seluruh tubuhnya. Tindakan yang begitu berlebihan secara alami mempercepat keajaiban lain dari cairan suci Liaoxuan. Begitu saja, di bawah arahan kepala sekolah yang ketakutan, Su Qing tiba di lantai teratas menara sekolah abadi Varian. Tempat itu menyimpan semua catatan kuno dari aliran abadi Varian. Salinan beberapa di antaranya ada di tingkat pertama, tetapi sebagian besar bersifat unik. Sambil menatap gulungan giok ini, Su Qing memulai pengasingannya. Dia mempelajari setiap naskah giok dan catatan dengan sangat cermat. Tujuannya adalah untuk mempelajari semua warisan dan catatan dari aliran abadi Varian secara detail. Hanya dengan cara itulah saya bisa menjadi pelopor. Setelah Su Qing bergumam, dia mengeluarkan cairan suci Liaoxuan, tetapi itu bukan cairan aslinya, melainkan telah diencerkan dengan air spiritual yang dapat diminum, sehingga menjadi cairan spiritual. Setelah menyesap minumannya, saat pikirannya jernih, dia membenamkan diri dalam ruang kerjanya. Waktu berlalu dan 1 bulan pun tiba. Sebuah dekrit kekaisaran dikeluarkan untuk Su Qing dari istana. Dekrit itu dibawa oleh para penjaga khusus ke menara sekolah abadi Varian. Karena hal ini, Su Qing terpaksa mengakhiri masa pengasingannya lebih awal. Isi dekrit kekaisaran tersebut berkaitan dengan kedatangan utusan dari suku Bais dan Sie. Sederhananya, dua ras yang bersekutu di Flame Moon datang ke sini untuk menandatangani gencatan senjata dan perjanjian 1000 tahun.
Namun, prosesnya tidak berjalan mulus. Ada tanda-tanda perang akan berkobar lagi. Meskipun hal ini mustahil, sikap kedua ras ini sangat tirani dan banyak permintaan mereka sangat tidak masuk akal. Kebuntuan ini pada akhirnya tidak baik bagi pemujaan leluhur yang akan segera dimulai. Oleh karena itu, di aula utama istana, seseorang menyarankan agar Su Qing maju untuk berkoordinasi. Masalah ini telah memperoleh persetujuan bulat dari para menteri, sehingga ada dekrit kekaisaran seperti itu. Meskipun Su Qing sedang mengasingkan diri untuk belajar, karena dekrit kekaisaran telah tiba, tidak baik baginya untuk menolaknya secara langsung. Terutama karena dialah kandidat yang paling tepat untuk berpartisipasi dalam hal ini. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan meninggalkan sekolah abadi Varian. Dia berjalan keluar dari Akademi Kekaisaran dan menuju paviliun urusan luar negeri tempat negosiasi berlangsung. Dia tidak berjalan cepat, sambil melangkah maju, dia memikirkan kemajuan yang telah dicapainya dalam sebulan terakhir. Selama periode waktu ini, dia telah membaca semua warisan dan buku di sekolah abadi Varian secara tuntas. Tidak hanya ada perubahan pada diagram ilahi, tetapi juga terdapat wawasan dari banyak leluhur dalam kultivasi dan imajinasi mereka tentang masa depan aliran abadi Varian. Semua itu seperti nutrisi yang menyatu ke dalam pikiran Su Qing. Secara bertahap, sebuah gagasan samar mulai terbentuk dalam pikirannya. Itu adalah seni kultivasi varian immortal eksklusif yang sangat cocok untuknya, yang telah ia ciptakan sendiri di Nihility. Namun, menciptakan sesuatu sudah sulit, apalagi jika melibatkan alur pemikiran konseptual seperti varian Immortal School. Oleh karena itu, kesulitannya tentu saja menjadi lebih besar. Su Qing tidak terburu-buru karena dia sudah memiliki arah yang samar-samar. Saya masih perlu menyempurnakannya dan mencoba berkali-kali sebelum akhirnya dapat mengkonfirmasinya. Su Qing bergumam. Sambil merenung, dia bergerak maju. Sesekali, tanpa sadar dia mengangkat tangan kanannya dan melakukan segel tangan sesuai pikirannya. Dengan demikian, pemandangan aneh muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terkadang tampak buram, terkadang jelas, terkadang tumpang tindih, dan terkadang menghilang sepenuhnya, muncul di kejauhan. Selain itu, perasaan misterius yang dirasakan kepala sekolah di tubuhnya saat itu terasa lebih intens saat ini. Ada juga beberapa benang nomologis samar yang muncul begitu saja dan melintas di hadapannya. Namun, dia tidak mengambil satu pun dari barang-barang itu. Dia hanya merasakan dan mengamati dalam diam. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit seiring dengan langkah kakinya. Pada saat itu, di paviliun urusan luar negeri, yang khusus digunakan untuk menerima perwakilan dari luar negeri, negosiasi yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan masih berlangsung dengan intens. Di aula utama paviliun ini, para kultivator manusia berada di sebelah kiri. Dipimpin oleh pangeran tertua, mereka bertugas untuk menegosiasikan perjanjian dan menandatanganinya. Para anggota paviliun urusan luar negeri membantu dari samping. Ada juga seorang Raja Langit yang mengawasi seluruh situasi. Raja Surgawi ini adalah seorang wanita. Dia tak lain adalah Raja Yuelan, yang dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Pangeran ke-6. Pada saat itu, selain Raja Yuelan yang memejamkan mata dan memasang ekspresi tenang, sebagian besar yang lain memiliki ekspresi muram sambil menatap marah para kultivator non-manusia di hadapan mereka. Berhadapan dengan manusia, di sebelah kanan aula utama paviliun urusan luar negeri, duduk perwakilan dari ras Bais dan ras Sie. Total ada puluhan orang di antara mereka. Sebagian besar dari mereka memiliki tatapan dingin yang mengandung sedikit nada merendahkan. Meskipun mereka jarang berbicara, aura di tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini terutama berlaku untuk satu orang dari masing-masing dua ras tersebut. Mereka duduk di sana dan memancarkan aura yang menakjubkan. Mereka tak lain adalah Raja Langit dari kedua ras tersebut. Meskipun mereka bukan pengumpulan jiwa multidunia, mereka tetap terlihat seperti memiliki dua dunia. Tatapan mereka tertuju pada Raja Yuelan dengan sedikit rasa jijik. Adapun beberapa orang yang berbicara di antara perwakilan kedua ras ini, kata-kata mereka cukup tajam. Mengenai isi perjanjian, mereka tidak hanya menolak sama sekali, tetapi juga meningkatkan persyaratan mereka. Tidak perlu membicarakan ini lagi. Ras Bais saya tidak akan pernah menyerahkan wilayah yang telah ditaklukkan. Mengenai para tawanan,
ras Sieku hanya setuju untuk menukarkan mereka dengan ras manusia kalian dengan rasio 1:1. Adapun tawanan manusia yang tersisa, kalian perlu menebus mereka sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Bagaimana mungkin umat manusia yang mulia begitu pelit bahkan dalam hal menebus kesalahan sesama mereka sendiri? Lebih lanjut, untuk meningkatkan persahabatan antara ras kita dan membangun perjanjian persahabatan selama 1000 tahun, pertukaran ilmu rahasia tentu perlu dilakukan secara adil, yang membutuhkan pertukaran 1:1. Mendengar kata-kata ini, ekspresi pihak umat manusia tampak muram. Setelah beberapa saat terdiam, sikap pangeran tertua berubah dari saat ia berada di bulan api. Tatapannya kini bagaikan kilat. Jika wilayah yang diduduki oleh kedua rasmu tidak dikembalikan, kami akan melepaskan matahari. Fajar, jika kau ingin mencoba, umat manusia kami akan menemanimu hingga akhir. Mengenai pembebasan anggota klan kami, meskipun kalian meminta harga yang sangat tinggi, kami menyetujuinya. Namun, umat manusia kita memiliki sejarah panjang dalam memperdagangkan ilmu sihir rahasia. Kita pernah menyatukan Wanggu dan mengumpulkan begitu banyak ilmu sihir rahasia. Bagaimana ilmu sihir itu bisa dibandingkan dengan kalian, ras-ras bawahan? Apakah ilmu sihir itu layak dipertukarkan 1:1? Sungguh lelucon, 30-1. Kalau tidak, kami tidak akan menukar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah mendengar kata-kata pangeran tertua, aura para perwakilan ras Bais dan Sie meningkat dan mata mereka memancarkan kilatan dingin. Bagi mereka, menyetujui gencatan senjata sudah merupakan hadiah bagi manusia-manusia ini. Sebenarnya, mereka sangat tidak puas dengan hal ini, tetapi mereka tidak bisa menentang perintah bulan api. Oleh karena itu, dengan mentalitas seperti itu, sudah sewajarnya negosiasi ini berjalan lancar. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka akan memiliki sikap arogan seperti itu. Bahkan, menurut pendapat mereka, jika Flame Moon tidak menghentikan mereka dan perang berlanjut, meskipun mustahil bagi mereka untuk melahap umat manusia, mereka dapat memanggil beberapa ras bawahan lagi dan mengirim pasukan bersama-sama, melumpuhkan umat manusia. Oleh karena itu, niat membunuh di mata Raja Langit dari ras Bais dan Sie sangat kuat. Adapun Raja Yuelan, tatapannya membara, sama sekali tidak menyerah. Meskipun dia seorang wanita, kepribadiannya sangat meledak-ledak. Dibandingkan dengan pria biasa, dia bahkan lebih haus darah. Selain itu, setiap kali dia memimpin pasukan untuk melawan ras non-manusia, dia tidak pernah mengambil tawanan. Dia akan memerintahkan agar semua tawanan dibunuh. Bahkan, demi kemenangan, dia telah memerintahkan pembantaian seluruh ras non-manusia beberapa kali. Sekalipun dia harus mengorbankan bawahannya demi kebaikan yang lebih besar, dia tidak akan ragu-ragu. Demi kebaikan yang lebih besar, jika diperlukan, dia juga bisa mengorbankan dirinya sendiri. Identitasnya dipenuhi dengan bau busuk darah ras non-manusia dan kegilaan yang menyengat. Tidak perlu berlama-lama, aku tidak punya banyak waktu setelah membuang waktu lebih dari sebulan. Segera berikan perintah untuk memulai kembali perang. Aku belum puas membunuh. Raja Yuelan berbicara perlahan. Suaranya serak dan bau darah langsung memenuhi seluruh aula. Niat bertempur kedua Raja Langit itu juga bergemuruh saat mereka berdiri. Melihat keadaan kembali seperti ini, Pangeran Sulung merasa sakit kepala. Ini adalah kali kelima dalam sebulan terakhir ia melihat pemandangan seperti ini. Terlebih lagi, tampaknya hal itu akan terjadi semakin sering. Meskipun dia mengerti bahwa perang tidak mungkin terjadi, dia tetap khawatir ada kemungkinan itu terjadi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa 100% yakin tentang hal seperti itu. Terlebih lagi, dalam 1,5 bulan ini, pengawas bulan api, selain muncul dengan tergesa-gesa di hari pertama, sebenarnya tidak pernah muncul lagi. Seandainya orang ini maju ke depan, negosiasi ini tidak akan berlanjut seperti ini. Lagi pula, orang itu mewakili Flame Moon, dan perintah untuk menghentikan perang dikeluarkan oleh 3 hakim Flame Moon. Mengapa Fan Sishuang bersikap seperti ini? Apakah dia menghindari Su King? Pangeran Sulung ragu-ragu. Dia tidak mengetahui banyak detail, jadi dia sangat bingung dengan tindakan Fan Sishuang. Melihat kedua belah pihak akan kembali bertikai, Pangeran Sulung hanya bisa bersiap-siap. Ia hendak angkat bicara untuk meredakan ketegangan seperti yang telah dilakukannya beberapa kali sebelumnya dan mengakhiri negosiasi hari ini. Namun, saat ini,
Sebuah suara tenang terdengar dari pintu masuk paviliun Kementerian Luar Negeri. Apa sih yang diributkan? Ketika suara itu memasuki aula utama, ekspresi umat manusia seketika menunjukkan keterkejutan. Pangeran tertua bahkan tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dengan cepat seolah-olah dia telah melihat kaisar manusia. Adapun para kultivator dari kedua ras tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan jantung kedua Raja Langit pun berdebar kencang saat mereka melirik gerbang itu dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, sesosok ramping berbalut pakaian biru dengan rambut panjang terurai di bahu dan wajah tampan bak dewa berjalan masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Sinar matahari membentuk lingkaran cahaya di tubuhnya. Seolah-olah sinar matahari itu juga ditaklukkan olehnya dan bersedia melayaninya. Dia adalah Su King. Pangeran sulung dengan cepat melangkah maju dan tiba di depan Su King. Dia membungkuk seperti seorang junior. Salam, guru besar. Para kultivator manusia lainnya juga membungkuk. Salam, Raja Zhengang. Raja Yuelan juga menarik kembali niat membunuhnya. Meskipun tanpa ekspresi, dia tetap mengangguk pada Su King. Su King juga mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, pandangannya menyapu dan tertuju pada dua ras di sebelah kanan. Saat ia menoleh, para kultivator dari ras Bais dan ras Sie terdiam sejenak. Ketika tatapan Su King menjadi dingin, mereka segera meninggalkan kursi mereka dan berlutut di depan Su King. Tak peduli berapapun tingkat kultivasinya, bahkan kedua Raja Langit pun tak terkecuali. Betapapun bimbang perasaan mereka di dalam hati, betapapun enggannya mereka, dan betapapun mereka meraung, mereka tetap berlutut. Ini karena tempat itu adalah surga mistik agung. Salam, surga mistik agung. Ketika ras-ras bawahan melihat surga mistik agung, mereka harus berlutut. Bahkan sebagai Raja Langit dari kedua ras, selama mereka masih peduli pada ras mereka dan menghormati surga mistik bulan api, mereka harus mematuhinya. Itulah aturannya, aturan surga mistik bulan api. Melanggar aturan ini akan mengakibatkan konsekuensi yang jauh lebih serius daripada kematian. Ketika manusia-manusia di sini melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dan gelombang kejutan melanda pikiran mereka. Meskipun mereka mengetahui kekuatan surga mistik agung, mengetahui dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, setelah menyaksikan status Su King dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bahkan mata Raja Yuelan pun berbinar. Jelas sekali, ada gejolak di hatinya. Tatapan Su King menyapu para kultivator dari dua ras bawahan dan akhirnya tertuju pada salah satu dari mereka sambil berbicara dengan tenang. Di mana Fan Sishuang? Melalui dekret kekaisaran, dia tentu saja tahu siapa perwakilan Flame Moon. Melapor kepada Grand Mystic Heaven, Raja Fan sedang mengasingkan diri. Jantung perwakilan ras Bais yang sedang ditatap oleh Su King bergetar. Dia sendiri telah menyaksikan pertarungan antara Su King dan ahli sihir api dan tahu betapa menakutkannya Su King. Karena itu, dia menguatkan diri dan berbicara. Su King tidak berkomentar. Dia berjalan menuju kerumunan manusia dan duduk di pojok. Kalian bisa melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Su King memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya tentang seni aliran abadi varian. Dia sepertinya tidak tertarik dengan apa yang sedang terjadi di sini. Namun, kehadirannya di sini mencerminkan sikapnya.